Baik, perkenalkan nama saya Andi Roni Putra Reva, NIM 22041601, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas mata kuliah Sosial Informatika dan Profesionalisme atau Etika. Di sini saya akan membahas dua soal, yaitu jelaskan pengertian etika dan etika komputer. Kedua, jelaskan dan berikan contoh pelanggaran yang sering terjadi di etika komputer. Langsung kita bahas pertama, yaitu pengertian etika komputer dan dengan etika ini adalah sebuah perbedaan. Langsung kita mengertikan arti etika. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari apa yang dianggap baik atau benar dan apa yang dianggap buruk atau salah dalam perilaku manusia. Ini melibatkan pertimbangan dan nilai-nilai moral, norma, dan prinsip-prinsip yang mengatur tugas individu atau kelompok dalam bermasyarakat. Sedangkan perbedaan dengan etika komputer adalah cabang khusus dari etika yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam konteks penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, terutama dalam pengembangan, penggunaan, dan aplikasi sosial dalam sistem informasi. Langsung soal kedua, itu pelanggaran apa aja yang terjadi di etika komputer beserta contohnya. Yang pertama adalah pelanggaran privasi. Maksudnya adalah ini terjadi ketika seseorang atau organisasi mengakses atau menggunakan informasi pribadi tanpa izin individu yang bersangkutan. Contohnya adalah pencurian identitas online, pengantaian tanpa izin melalui perangkat lunak mata-mata, atau penggunaan data pribadi dan lain-lainnya. Yang kedua itu pembajakan perangkat lunak. Artinya di sini adalah ini terjadi ketika seseorang menggunakan atau mendistribusikan perangkat lunak tanpa membayar lisensi atau izin yang diperlukan. Di sini contohnya pelanggarannya adalah mendownload atau menggunakan versi bajakan dari perangkat lunak berbayar tanpa membayar atau menggunakan kunci lisensi palsu. Yang ketiga yang sering kita dengar itu serangan cyber. Artinya di sini ini mencakup berbagai tindakan yang dilakukan dengan maksud merusak atau mengganggu sistem komputer atau jaringan seperti virus komputer, serangan DDoS, denial of service, atau hacking untuk tujuan perusakan atau pencurian data. Yang keempat yaitu plagiarisme online. Artinya di sini adalah ini terjadi ketika seseorang menggunakan karya atau ide orang lain tanpa memberikan pengakuan atau kredit yang pantas. Contohnya adalah mengambil teks dari situs web atau publikasi online lain dan mengklaim sebagai karya sendiri tanpa izin atau distribusi yang belum sesuai. Yang terakhir adalah pelanggaran spamming. Artinya ini adalah melibatkan pengiriman pesan yang tidak diinginkan atau tidak diminta kepada orang lain secara massal. Contohnya di sini adalah pelanggaran termasuk pengiriman email spam yang berisi iklan yang tidak diminta untuk menyebarkan pesan spam di media sosial dengan tujuan mempromosikan produk atau layanan tidak etis, atau ini sering kita dengar namanya kata hoax atau berita bohong. Demikian dari pembahasan saya ucapkan terima kasih.